وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah nahmadullah subhanahu wa ta'ala alladhi a'tana ni'matan kathirah alladhi biha nastati an nadab fi hadzal makan darsan li lughatil arabiyyah khususan min kitab durusil lughatil arabiyyah li ghairi natiqina biha. Jadi kita bersyukur kepada Allah di mana Allah memberikan nikmat kepada kita yang dengan nikmat itu kita bisa datang untuk mempelajari kitab durusul lughal arabiyyah. Sudah siap semua? Ini sudah pernah belajar sebelumnya atau baru belajar? Berapa orang yang pernah belajar sebelumnya? Yang tidak tamat-tamat? Ayo angkat tangan. Yang sudah pernah belajar sebelumnya? Ayo angkat tangan, tidak usah malu-malu. Maksudnya kalau saya tidak datang nanti dia yang gantikan. Kan sudah pernah belajar ya. Baik. Saya urut dari mana ya? Dari kanan, mana kanan? Dari ya antum. Apa yang kita pelajari pekan lalu? Pekan lalu apa yang kita pelajari? Masalah apa? Masalah isim apa? Isim apa? Isim mufrad ya, isim kata tunjuk apa bahasa Arabnya? Isim isyarah ya. Jadi pekan lalu kita belajar tentang isim isyarah. Apa isim isyarah yang dimaksud? Sampingnya lagi. Kalau enggak tahu bilang pas gitu ya. Ayo, apa isim isyarah yang dimaksud pekan lalu? Iya, kata tunjuk apa yang kita pelajari? Hadza, baik. Nanti disediakan ya, kalau bisa mic yang apa namanya? Wireless ya, insyaallah. Enggak usah minta sama panitia, insyaallah peserta itu ada ya, cuma dalam hati dia. Tunggu aja nanti didatangin antum ya. Untuk wireless ya, bagus kalau pakai wireless jadi nanti setiap yang menjawab pakai itu jadi kedengaran ya. Baik. Sudah ya? Sekarang kita masuk ke hadza. Jadi isim isyarah itu ada dua ya. Sudah kita pernah sebutkan nggak ya? Isim isyarah ada berapa? Ada dua. Ada lil qarib dan ada lil ba'id. Ada untuk dekat, ada untuk jauh. Yang untuk nanti nanti kalau kita bahas yang untuk jauh baru kita akan rinci insyaallah. Sekarang perhatikan di papan tulis. Perhatikan di papan tulis. Kita baca sama-sama ya. Dari ad-darsul awal sampai terakhir halaman ini ya. Wahid, isnan, thalathah. Tafadhal. Tafadhalu ya. Ayo sama-sama. 1, 2, 3. Taib. Ya. Taib. Ini. Afan kayaknya enggak bergerak ini. Ada miss. Ini enggak gerak ini. Iya, kayaknya saya lepas dulu. Silakan. Iya. Nah, ini. Kalau gerak harusnya kelihatan ini. Ya, kelihatan ya? Titik-titik ini. Oke. Ya, sekarang kita baca di sini. Ayo sama-sama. Taib ini. Taib ini. Taib ini. Taib. 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 Sekarang bukunya ditutup semua dan ini dihilangkan di layar. Dihilangkan di layar. Iya. Sekarang saya bahasa Indonesia, antum bahasa Arab. Ibaratnya saya orang Indonesia, antum orang Arab. Nah, kita balik ya. Saya berhadapan dengan banyak orang Arab di sini ya. Insyaallah ya. Sudah ya? Ini masjid. Pelan-pelan saja. Maksudnya jangan terlalu cepat, santai. Ini pintu. Ini pulpen. Ini kunci. Ini tempat tidur. Ini kursi. Masya Allah, berarti udah hafal. Yang di rumah, yang lagi live streaming bisa juga menjawab sendiri ya. Tapi hati-hati karena biasa ada orang melihat dan dikira bicara sendiri. Padahal lagi ikut pelajaran ya. Baik, sekarang kita mahadha, kemarin sudah mahadha. Sekarang kita baca sama-sama dan diperlihatkan lagi di layar. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Baik.
Ayo sama-sama. Ini yang saya tunjuk. Taib. Naam. Taib. 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 Masya Allah. Udah bisa. Sekarang masuk tamrin, latihan. Ini sudah atau belum kemarin? Sudah. Latihan belum? Sudah. Ayo kita jawab sama-sama kalau sudah. Ayo. Baca ini. Tamrinun awal. Ayo. Apa artinya? Latihan pertama. Nah, tamrin, ingat ya, latihan pertama. Enak yang namanya tamrin, dia ingat terus. Ya kan? Oh, tamrin berarti latihan ya. Latihan yang pertama. Ayo, sekarang kita mulai dari sini. Kita baca sama-sama. Tafadholu, silakan. Ayo. Baik. Sekarang ini belum? Belum? Baik. Sudah juga? Ayo. Sama-sama ya. Tamrinun sanin. Tamrinun sanin. Jadi sudah apa tadi? Sudah dua ya. Tadi al awal satu, sanin dua. Jadi latihan yang kedua. Jadi sanin itu yang kedua, bukan cuma dua, tapi latihan kedua. Taib. Ayo sama-sama. Taib. Nah, sekarang saya bagi dua. Ini bagusnya terpisah. Sementara dipisahkan untuk sementara kayak pengantin itu ya. Dipisahkan sementara undangannya. Bagi dua, dua kesebelasan. Sana satu, sana satu. Ya. PSM sebelah sini. Kesebelasan ya, bagi dua. Sudah ya? Taib. Jadi yang sini bertanya, sini menjawab. Setelah itu sini lagi bertanya, sini menjawab. Jadi misalnya ya, ini mengatakan ahadza baitun, nah ini jawab. Setelah itu dia bilang lagi, ahadza miftahun di bawahnya, nah sini lagi menjawab. Mafhum? Paham? Taib. Jadi mafhum itu artinya paham. Jawabannya apa? Fahimna, kami paham. Kalau saya sendiri, fahimtu, saya paham. Ayo sama-sama, fahimna. Fahimna. Artinya kami paham. Nah, fahimtu. Fahimtu. Artinya saya paham. Ya. Sudah? Kita mulai. Ayo dari sini dulu. Tafadhol, silakan. Tafadhol ya. Kalau banyak berarti tafadhol. Tafadhol silakan. Wahid isnan thalatha. Ayo. Baik. Lanjut. Baik. Baik. Najun ya. Jadi kalau bicara dipahami apa yang diucapkan, jadi kita nikmati gitu ya. Baik, walan sekarang al-an tamrinun tsalis. Sama-sama ya. Tamrinun tsalis. Tamrinun tsalis. Baik, apa makna? Apa maknanya? Latihan ketiga, tamrinun tsalis. Apa bahasa Makassarnya? Latihan ketiga? Enggak ada orang Makassar di sini. Enggak ada yang tahu bahasa Makassar ya. Baik. Walan ungduru, perhatikan. Ungduru wastami'u. Perhatikan dan dengarkan baik-baik. Jadi istami'u artinya dengarkan baik-baik. Jadi bukan cuma didengar, tapi dengarkan dan pahami. Ungduru wastami'u. Lihatlah dan dengarkan baik-baik. Baik. Baca sama-sama ya.
Tamrinun thalith. Iqra waktub. Iqra waktub. Baik, mana iqra? Uktub, tulislah. Ini sudah atau belum? Sudah juga. Insya Allah udah semua ini ya. Ayo kita baca sama-sama. Wahid, isnan, thalatha. Jangan nadanya bertanya. Jadi nadanya hadza maktabun, jangan. Nah, nanti saya bingung jawabnya ya. Jadi ini apa? Khobar, berita. Jadi berita itu berarti dia nggak nanya. Taib ya. Jadi hadza maktabun. Beda kalau kita bilang hadza maktabun. Nah, gitu. Jadi, taib. Kalau kita bilang makan. Kita bilang makan. Nah, kan bingung kita. Sudah ya? Ayo kita sama-sama. Wahid isnan. Ya, lihat yang saya tunjuk. Wahid isnan thalatha. Taib. Naam. Taib. Naam. Araftumul terjemah, kalian tahu terjemahannya? Tahu semua? Ada yang tidak dipahami? Indakum kalimatus su'ubah, ada kalimat yang susah di sini? Enggak ada? Mafhum? Paham? Taib. Dipahami, mafhum dipahami. Nah, insyaallah kalau antum semangat begini terus sampai akhir ini aja sudah enggak ada harokatnya sudah bisa baca ya. Jadi nanti saya kayaknya batalkan saja itu pelajaran nahwu shorof. Karena sudah bisa baca ini ya. Enggak ada harokatnya nih, Masya Allah ya. Nah, sekarang kita melangkah ke man. Man itu sama dengan ma, sama-sama isim istifham. Ismul istifham. Taib. Jadi ini man artinya isim istifham. Kayaknya enggak gerak lagi nih. Enggak gerak lagi gambarnya. Coba dicek di situ. Ya. Oke. Masih tetap belum bergerak, saya matikan dulu. Oke. Belum? Sudah? Muncul di situ, muncul? Enggak muncul? Bentar. Ini terlalu menarik kayaknya, ini mau dekat lagi. Iya, supaya sudah muncul? Ya sudah ya. Man. Man. Ayo sama-sama. Man. 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 Ma. Man. Ma. Man. Nah, dua-duanya adalah ismul istifham. Ayo sama-sama ismul istifham. Ismul istifham. Artinya apa? Kata tanya. Nanti kalau bisa panitianya cari kertas, kemudian nanti nulis nama masing-masing, nanti kita absen ya. Enak di absen insya Allah. Bisa di absen ya. Nanti di itu ambil kertas, nanti mereka yang isi sendiri-sendiri. Pekan depan mulai kita absen supaya enak nunjuk-nunjuknya. Jadi nggak harus berurut begitu ya. Tapi sesuai dengan absen. Taib. Man. Kalau ma apa artinya? Ma makna ma? Saya yang nanya. Apa artinya man? Ma. Loh kok malah nanya lagi tuh. Ma artinya apa? Ya, ma artinya apa? Kalau man artinya? Ya, man artinya siapa? Masya Allah. Jadi man artinya siapa? Jadi bedanya cuma sedikit. Nah, kalau begitu, ma itu digunakan untuk menanyakan benda mati. Benda mati atau benda yang tidak berakal. Benda yang tidak berakal. Kalau hewan, man atau ma? Jadi kalau ada sapi, siapa Anda gitu? Atau emma? Ma atau man? Hah? Hah? Ayo. Kalau hewan, ma atau man? Kenapa bingung? Sekali lagi ya. Kalau hewan, pertanyaannya man atau ma? Hah? Ma. Apa? Apa ini? Jangan siapa ini. Nanti sapinya tersanjung, nggak mau dipotong. Ya. Jadi apa ini gitu? Baik. Man.
Ayo sekarang kita sama-sama. Jadi pahamin ya, man digunakan untuk menanyakan yang berakal. Ya, yang berakal. Ayo sama-sama. Man hadza? Man hadza? Taib. Artinya siapa ini? Nah, siapa ini? Siapa ini kan hadza ini. Kalau dia nanti man huwa, siapa dia? Ya, siapa dia? Nah, kalau man hadza berarti siapa? Siapa ini? Nah, man hadza? Hadza tabibun. Tabibun apa? Dari mana tahu kalau dia dokter? Hah? Pakai apa dia ini? Pakai apa? Ya, itulah pakai itu ya. Nah. Ayo sampingin lagi. Man hadza? Hadza waladun. Apa artinya waladun? Anak kecil. Saya masih ingat dulu tahun berapa ya? Sekitar tahun 2004 kalau nggak salah atau 2005. Antum sudah lahir ya. Waktu itu ada saya ajar, saya tanya, hadza waladun artinya apa? Dia bilang ini dua tangan gitu. Karena anak kecilnya tangan begini, jadi dia nggak lihat itunya, dia lihat tangan, oh tangan, ini tangan. Jadi bukan tangan yang dilihat, tapi yang dilihat adalah ini anaknya, anak kecil. Jelas ya? Taib. Kita ulangi lagi. Man hadza? Hadza waladun. Artinya ini anak kecil. Taib. Man hadza? Taib. Hadza talibun. Taib. Mana talibun? Pelajar atau mahasiswa. Ahadza waladun? La, hadza rajulun. Taib. Ma hadza? Hadza masjidun. Man hadza? Hadza tajirun. Taib. Mana tajirun? Pedagang. Tajirun artinya pedagang. Taib. Dicatat ya, dikasih rambu-rambu di bukunya, kasih terjemahan. Hadza kalbun. Mana kalbun? Anjing. Nah. Ahadza kalbun? La. Hadza qittun. Hadza qittun. Qittun. Qittun artinya kucing, ya. Qittun artinya kucing. Hampir sama bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris apa? Cat. Saya nggak tahu apakah bahasa Inggris ngambil dari bahasa Arab atau bahasa Arab ngambil dari bahasa Inggris. Kit ya. Kayak qittun, cat ya. Taib. Hadza qittun. Hadza himarun. Ahadza himarun? La, hadza hisanun. Taib. Mana himar? Kedelai atau keledai? Nah, iya kan? Kedelai atau keledai? Keledai. Jangan kedelai ya. Kedelai itu berarti tempe nanti ya. Nanti ada yang bilang tahu gitu. Padahal yang benar apa? Keledai. Ya. Taib. Mana hison? Hison? Hadza huwa hison. Hison yakni kuda. Bilugotina hison bermakna kuda. Taib. Tsumma ba'dahu setelahnya wa ma hadza? Taib. Hadza jamalun. Mana jamal? Mana jamal? Unta. Unta ya. Naam. Ma hadza? Hadza dikun. Mana dikun? Ayam jantan. Dikun ayam dan jantan. Baik. Kalau ayam betina? Dajjajah. Ya, dajjajah. Dajjajah. Baik. Summa hadza man hadza? Hadza mudarrisun. Ahadza qamisun? La. Hadza mindilun. Baik, mana mindil? Mindil? Mana mindil? Sapu tangan.
Hadza yusamma mindil aidon. Ma hadza? Ma hadza? Hadza mindil. Ya, tisu ya, tisu. Pokoknya semua jenis serbet, apakah tisu ya dan yang lainnya semua masuk dalam apa mindil. Jadi kalau kita minta tisu kita bilang minta mindil ya, mindil. Baik. Sudah ya? Walan antum taqraun ya, kalian baca yang satu membaca pertanyaan, yang sampingnya lagi membaca jawabannya. Baik. Mulai dari sini, kita mulai dari sini. Ya, yang saya tunjuk ya. Kenapa? Tidak muncul lagi? Kelas. Baik. Ini yang saya tunjuk ya. Dari sini ya. Kemudian nanti yang samping menjawab. Tafadhalu, silakan. Wahid, isnan, salasa. Ayo. Dari sini ya. Ayo. Yang saya tunjuk. Kelihatan? Tafadhol. 1, 2, 3. Ayo jawab. Baik, sampingnya lagi. Baik. Sebentar. Ada masalah di akhwat tidak muncul di layar. Kalau ada masalah langsung aja pakai kertas ya, dikeluarkan lewat pintu, jadi nggak muncul di layar ya. Bukan berarti akhwatnya bermasalah tapi layarnya bermasalah ya. Ayo. Nggak apa-apa kalau nggak muncul di layar, pakai buku aja ya, yang penting ya kita seru-seruan aja ya, kita teriak-teriak nggak masalah ya. Baik. Akhwatnya misalnya kalau nggak ada, nanti sambil diperbaiki juga ya. Baik, tafadhol, silakan dari sini kita ulang lagi tadi. Ayo, man hadza, silakan. Baik, jawab. Baik, tafadhol. Tafadholu. Dari sampingnya lagi. Ini. Antum lagi yang tanya, nggak apa-apa. Baik, badahu setelahnya. Keliru, toknya panjang. Talibun. Baik. Kariru, ulangi. Wahid, isnan, thalatha. Hadza talibun. Baik. Summa ba'dahu. Baik. Nah, summa lanjut. Baik. Tajirun. Ya, tanya panjang ya. Baik, tafadhol silakan. Jangan bertanya. Ulang, ulang, ulang. Kariru, ulangi, ulangi. Wahid, isnan, thalatha. 1, 2, 3. Ayo. Baik. 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 Naam. Baik. Naam. Ada mudarrisun. Baik. Baik. Wal'an as'alukum indakum kalimatus su'ubah, ada kalimat yang susah di bacaan kita tadi dari awal sampai akhir. Indakum ada kalimat susah, kata-kata yang susah, tidak bisa dipahami. Ya. Ada yang tidak bisa dipahami? Oh, ternyata ada ya. Sekira cuma cinta yang tidak bisa dipahami ya. Ternyata ada yang tidak bisa dipahami. Mudarris ya, ya ana mudarris. Araftum mudarris. Araftum?
Kalau jawabnya arafna, kami tahu, atau araftu saya tahu. Araftum mudarris? Arafna. Baik, kami tahu. Ma mana mudarris? Pengajar atau guru. Ini yang berdiri nih ya. Ini mudarrisnya. Baik. Al-akhar yang lain silakan. Yang lain, indakum kalimatus su'bah. Indakum? Kalau jawabannya ma indana, kami enggak punya, enggak ada kalimat yang susah. Baik. Wal'an nadkhul tamrin. Nadkhul at-tamrin. Kita masuk ke tamrin. Kita masuk ke mana? Tamrin. Baik. Iqra waktub. Ma mana iqra? Baik. Ma mana uktub? Tulis. Iqra waktub. Ya, iqra waktub. Baca dan tulis. Tulisnya di rumah, ditulis betul supaya latihan antum menulis. Harusnya tiap hari ada latihan nulis antum. Nulis Quran, nulis apa terserah, ya. Baik. Silakan menulis pakai bahasa Arab. Ya. Wal'an nah ini kalau nggak ada absen kan susah ini. Sampai di mana tadi? Aina wasolna. Sampai di mana kita tadi? Ya orangnya, sehingga saya mau tunjuk satu-satu. Antum. Antum tayyib. Tafadhal. Al-awwal. Tayyib. Ma hadha? Hadha qalamun. Al-makna bil lughatil Indonesia. Ahsantum. Ini pulpen. Taib. Tsumma ba'dahu, setelahnya lagi. Ini sudah absen semua. Akhwat juga boleh sebenarnya, cuma akhwat belum ada mic-nya jadi enggak kedengaran. Ya nantilah lain kali insyaallah. Sekarang ikhwan saya dulu. Nah, yang enggak ditanya tetap jawab boleh, tapi dalam hati ya. Kalau jawab semua saya enggak tahu. Taib. Gani, ana Gani? Gani ain? Gani? Goni atau Gani? Ah? Anta Gani? Taib. Ya Gani. Iqra. Athani. Yang kedua. Taib. Athani. Yang nomor dua. Tahu nomor dua? Hadha kalbun. Taib. Ma makna bil lughatil Indonesia? Ah? Ini anjing. Naam. Barakallahu fik. Thumma Sigit, aina Sigit? Anta Sigit. Taib, tafadhal Sigit. Ats-tsalits. Naam. Hadza tabibun. Taib. Mana fil lughatil Indonesia? Naam. Siapa ini? Ini dokter. Ahsanta. Ini dokter. Taib, Ar-Rabi. Man yujib Ar-Rabi? Yakni Abu Rayyan. Aina Abu Rayyan? Abu Rayyan, anta Abu Rayyan, tafadhal. Abu Rayyan, Ar-Rabi, yang keempat. Hadza Jamalun. Taib, ma makna? Hadza Jamalun, apa artinya? Jamal. Enggak tahu Jamal? Apa Jamal? Jamal itu yang ada punuknya di atas. Onta. Jamal bermakna onta. Araftum Jamal? Araftum Jamal? Taib. Qad ra'aitum Jamal? Kalian sudah pernah lihat Jamal? Ya, pernah lihat onta? Pernah ya, pernah lihat ya. Ya, enggak apa-apa, di TV, di gambar enggak apa-apa. Dalam bayangan enggak ada masalah. Dalam mimpi. Taib. Wal'an al-khamis. Al-khamis in Zulfitah. Zulfitah nam, sahih? Sah? Zulfitah? Taib, tafadhal, Zulfitah. Al-khamis. Ahadha kalbun? Taib. Hadha qittun. Ma makna? Naam? Tidak atau bukan? Bukan. Ini kucing. Taib. Wal'an as-sadis, yang keenam. Man Ibrahim Idris. Ini Ibrahim Idris, tafadhal Ibrahim Idris. Taib. As-sabi yani as-sadis, nama as-sadis. Ahadha dikun? Al-jawab na'am. Taib. Apakah ini kucing? Iya. Iya. Mana kucing? Iya ini. Asanta. Taib.
Eh, Thumma as-sabi man yujib as-sabi yakni Zainuddin. Ana Zainuddin, antum Zainuddin. Tafadhal Zainuddin. La. As-sabi yakni as-sabi. Ungdur alama, lihat tandanya di sini, ya, ada di sini. Nah. Taib. Taib. Ahada hisanun? La, hada himarun. Ma makna? Apa ini kuda? Al-jawab? La, hada himarun. Ma makna? Ini keledai. Bukan ini keledai. Taib. As-samin. Man? Muhammad Nursyam. Aina Muhammad Nursyam? Tafadhal Muhammad Nursyam. As-samin. Hadza mindilun. Taib. Ma makna? Ini sapu tangan. Masya Allah, barakallahu fiik. Thumma at-tasi' Muhammad Altair. Ana Altair? Ghaib. Naam. Ishaq. Aina Ishaq? Tafadhal Ishaq. Ishaq Maulana. Taib. Ya, ahadza waladun. Ma makna walad? Anak kecil. Son kalau bahasa Inggrisnya son ya. Itu. Son ya, son gitu. Apa? Anak-anak, anak kecil. Ahadza waladun? Al-jawab? Al-jawab jawabannya? Naam, iya. Baik. Al-ashir nomor 10. Andi Burhanuddin. Andi Burhanuddin. Tafadhal anta ya. Baik. Hadza? La, khata. Rajulun. Taib. Karir diulang. Taib. Hadza rajulun. Taib. Wal an naqra jami'an. Kita sekarang baca sama-sama. Kita baca sama-sama. Minal awal yakni dari nomor 1. Taib. Kita ulang ya sama-sama ya. Wahid, isnan, salasa. Taib. Ahadza kalbun? Afwan, enggak ada a-nya ya. Hadza kalbun. Taib. Ats-tsalits. Ar-rabi'. Al-khamis. As-sadis. As-sabi'. Taib. As-samin. Hadza mindil. Iya, saya cepat perasa kalau ada pernyataan, ada orang bertanya gitu. Taib. Wal an. Kemudian nomor 9, ayo tafadhal. Taib. Nomor 10. Hadza rajulun. Enggak usah dikasih harokat karena alhamdulillah udah tahu semua. Wal an nantakil ila safa at-taliyah. Sekarang kita pindah ke halaman berikutnya. Ad-darsus tsani. Dah sampai pelajaran kedua, alhamdulillah. Taib. Aqra'una, saya baca, wa antum taqra'un ya. Kalian juga ikut membacanya. Taib. Ad-darsus tsani. Ad-darsus tsani. Ma makna? Pelajaran kedua. Dzalika. Baik. Hadza yusamma ismal istifham lil ba'id. Ini dinamakan dengan isim istifham untuk jauh. Yang sebelumnya isim istifham lil qarib. Jadi ada qarib, ada ba'id. Ma makna qarib? Dekat. Ma makna ba'id? Jauh. Jadi isim istifham itu ada berapa? Ada 2. Pertama lil qarib dan yang kedua lil ba'id. Lil qarib ya dekat. Lil ba'id jauh. Lil qarib itu hadza. Kalau lil ba'id dzalika. Ma makna dzalika? Itu. Dzalikal kitabu la raiba fihi, kan
Apa artinya? Itu adalah kitab. Dzalikal kitabu, itu adalah kitab. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Baik. Walan nasamir, kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan. Ma dzalika? Dzalika najmun. Hadza masjidun. Dzalika baitun. Baik. Jadi disebut hadza masjidun karena masjidnya dekat, karena masjidnya dekat. Ya, sedangkan rumahnya jauh, masjidnya dekat. Maka dikatakan dzalika baitun. Baik. Ulaan. Hadza hisanun wa dzalika himarun. Hadza hisanun wa dzalika himarun. Baik. Walan as'alukum, yakni ma hadza, undur fi surah, lihat di gambar. Ma hadza, undur surah. Ma hadza? Taib. Wa ma hadza? Himarun. Hadza himar wa hadza hisan. Antum araftum al-farqa baina al-hisan wal himar? Kalian tahu perbedaan antara hisan dengan himar? Tahu perbedaannya? Keledai sama kuda, tahu perbedaannya? Kalau misalnya ada betul di depan antum, keledai sama kuda, bisa bedakan? Bisa ya? Nah, berarti tahu. Alhamdulillah. Walan. Adzalika kalbun? La, dzalika qittun. Taib. Walan as'alukum ma hadza? Saya nanya sekarang. As'alukum, saya nanya kalian. Ma hadza? Ahsantum. Taib. Adzalika kalbun? Ayo ikut sama-sama. Adzalika kalbun? La, dzalika qittun. Taib. Oh iya, ada yang keliru tadi ya. Ya, dzalika bukan isim istifham, isim isyarah ya, isim isyarah. Isim isyarah lil ba'id. Saya keliru tadi ya. Afwan. Taib. Yang benar isim isyarah. Naam, ahsantum. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan atas koreksinya ya. Naam, barakallahu fiik. Jadi ismul isyarah. Kalau ismul istifham itu kata tanya. Kalau isim isyarah tadi apa? Kata tunjuknya. Saya keliru. Tertukar ya. Baik. Sudah ya, kita lanjut lagi. Ain as-safa kam, halaman berapa? Halaman 12 ya, masih 12. Baik. Ma dzalika? Dzalika sarirun. Dzalika sarirun. Baik, dzalika sarirun. Ma mana sarirun? Tempat tidur. Sarirun bermakna tempat tidur bi lughatil Indonesia. Baik. Walan. Man hadza wa man dzalika? Man hadza wa man dzalika? Hadza mudarrisun wa dzalika imamun. Walan as'alukum. Sekarang saya tanya kalian. Ini saya sering ulang, antum harusnya udah bisa paham. Walan apa artinya? Walan dan sekarang gitu kan. Walan dan sekarang as'alukum. Saya bertanya kepada kamu, atau saya akan bertanya kepadamu. Walan as'alukum. Taib. Man hadza? Undur surah, perhatikan gambarnya di situ. Man hadza? Wa man hadza? Hadza imamun. Taib. Fi ghurfa akhwat, yakni as-surah maujud, ada gambarnya sudah? As-surah maujud, akhwat? Atau maujudah? Naam? Ada? Taib. Maujud artinya ada. Apa lawannya maujud? Gaib. Gaib artinya tidak ada. Kalau untuk akhwat, maujudah. Kalau dia tidak ada,
ghaibah. Kalau dia ada, maujudah. Kalau tidak ada, ghaibah. Kebanyakan antum ghaibah. Belum punya akhwat ya. Baik, wal'an. Ma dzalika? Dzalika hajarun. Araftum surah? Kalian tahu ini gambar? Ayu surah gambar apa ini? Batu. Mana hajar? Batu. Kalau hajar aswad? Hajar aswad batu hitam. Al-hajarul aswad yakni batu hitam bil lughatil Indonesia. Baik. Ma dzalika? Dzalika hajarun. Hada sukkarun. Dzalika labanun. Baik, mana sukkar? Sukkar mana sukkar? Sukkar susah begitu? Oh, itu sukar ya. Sukar itu mirip dengan sugar. Sugar bil lughatil Injiliziyah yakni mana? Gula bil lughatil Indonesia gula, bil lughatil Injiliziyah mana? Sugar, bil lughatil Arabiyah sukar. Bil lughatil Makassariyah gula. Bil lughatil Bugisiyah, bil lughatil Jawiyah Masya Allah. Tayyib. Ila akhiril hayah sampai mati kita enggak habis-habis disebut. Taib. Sukar. Thumma laban. Mana laban? Susu. Laban mana? Susu. Taib. Ma hadha? Ma hadha? Wa ma hadha? Wa ma hadha? Masya Allah. Mumtaz ya. Masya Allah. Mumtaz. Mumtaz tahu artinya mumtaz? Istimewa, mantap ya. Mumtaz. Baik, wal'an nadkhul tamrin ya. Iqra waktu. Iqra waktu. Baik. Adkur ism ya, saya sebutkan nama. Maman, khalas? Qad ajabtum lamma? Baik, Maman. Iqra al-awwal, yani raqmul awal. Tafadhal, Iqra. Maman? Naam, Iqra. Bi sautin aliyah ya, dengan suara tinggi enggak ada masalah. Ma indakum mukabbirus saut ya, kalian enggak punya pengeras suara jadi dengan suara tinggi. Baik, tafadhal. Hada undur fi surah yani fi sabbura. Undur, lihat di papan tulis. Apa bacanya ini? Sukkarun. Berarti ini apa bacanya? Taib. Wadzalika labanun. Taib. Karir, diulang. Tafadhal. La, khata. Ait, diulang lagi. Pelan-pelan saja, pelan-pelan. Hada sukkarun wadzalika labanun. Nah, sekarang perhatikan. Hada sukkarun wadzalika labanun. Taib. Antum jami'an iqra'u. Wahid, isnan, thalatha. Kalian paham yang saya bilang tadi? Paham ya? Padahal saya belum terjemahkan tadi, Masya Allah. Makanya saya bilang tadi, saya orang Indonesia, antum orang Arab. Baik, wal'an, ats-tsani. Nomor 2 sekarang. Mamana hadza sukkarun wa dzalika labanun? Maman? Maman? Aina Maman? Baik, anta? Mamana apa artinya? Hadza sukkarun wa dzalika labanun? Ini mana sukar? Tadi sukar sudah kelihatan di sini. Ini sukar. Wa hadza laban. Ini gula. Dan itu susu. Ahsan, Masya Allah. Enak udah ya. Gula, susu, manis. Alhamdulillah. Taib ats-tsani. Ain Muhammad Nurdin. Aina Muhammad Nurdin? Anta, tafadhal. Ats-tsani, yang kedua. Tayyib, man dzalika? Dzalika imamun, dzalika imamun. Makna bil lughatil Indonesia? Apa arti dalam bahasa Indonesia?
Man dalika? Ya, itu atau ini? Ahsanta. Siapakah itu? Itu seorang imam. Itu imam. Sudah bisa menerjemahkan ya. Nah, sisa sebentar menerjemahkan kitab ya. Insyaallah. Kitab apa? Durus Lugah. Khusus halaman 13 dan khusus bagian bawah. Berarti cuma satu ya. Tafadhol. Man? Abu Farhan. Aina Abu Farhan? Abu Farhan, tafadhol. Atsalis, ya Abu Farhan, Syekh. Adzalika kitun, taib. Dzalika kalbun, taib, kalbun. Jangan sampai keliru kolbun. Kalau kolbun artinya hati. Kalau kalbun anjing, jauh bedanya ya. Ayo sama-sama kita baca. Adzalika kitun. La, dzalika kalbun. Taib. Wal akhir, yang terakhir, Ar-Rabi man Abu Farhan Sutrisno. Aina Sutrisno? Anta Jawi, anta min Jawi. Nam min Jawi. Jawi ain, Jawa mana? Oh, Jawi artinya Jawa. Makassari? Anta Makassari? Anta Bugisi? Bugisi. Taib. Anta Bugisi. Tafadhol. Taib. Hada hajarun. Ma makna? Apa artinya? Apa ini? Ini batu. Taib, ini batu. Hajarun, ini batu. Wal an nakrau. Sekarang kita baca ya sama-sama. Kita baca sama-sama dari awal sampai akhir. Wahid, isnan, salasah. Taib. Taib. Taib, as-salis. Ar-rabi'. Hada hajarun. Taib. Wal an al-kalimatul jadidah. Iqra'u ya. Al-kalimatul jadidah. Al-kalimatul jadidah. Ma makna al-kalimatul jadidah? Al-kalimat yakni kata-kata. Al-jadidah, jadid, baru. Berarti kosakata baru. Kosakata baru. Taib. Imamun. Imamun. Hajarun. Sukkarun. Labanun. Imamun. Hajarun. Sukkarun. Labanun. Masya Allah. Ada yang tidak dipahami di sini? Paham semua? Indakumus soal, ada pertanyaan? Indakum as-su'al. Tafadhol. Masmuk. Masmuk. Siapa namamu? Ismi Imam. Jadi kalau ditanya Masmuk siapa namamu? Jawabannya Ismi Imam. My name is Imam ya. Ya, Ismi Imam. Taib. Tafadhol. Tafadhol ya Imam. Hah? Karena belum, kalau sudah belajar dalika harusnya dalika. Karena antum dari jauh. Jadi kalau saya bilang kan hada kan saya nunjuk. Misalnya ma hada begini kan. Antum jawabnya dalika hajarun karena jauh. Tapi kenapa kita pakai hada tadi? Karena dalikanya baru dipelajari. Jadi kita membebani seseorang sesuai dengan kemampuan dia. Kalau belum dipelajari dia belum bisa. Ini salah satu hikmah dalam pembelajaran. Salah satu hikmah dalam pembelajaran. Enggak apa-apa. Keliru-keliru sedikit gitu kan. Nah, misalnya ada orang dijelaskan isim, dia baru pahamnya kata benda. Ya enggak apa-apa awal. Nanti diperbaiki sampai dia sempurna. Ahsanta, bagus pertanyaannya. Jadi nanti karena sudah belajar dzalika, nanti kita jawabannya pakai dzalika. Contoh. Nah, kita sekarang kasih contoh. Ma hadza dzalika sukkarun. Saya ulang lagi. Ukarriru marratan tsaniyah. Saya ulang kedua kalinya. Ma hadza dzalika sukkarun. Wa ma hadza Taib. Man hadza dzalika mudarris. Man hadza dzalika
himar. Insyaallah. Barakallahu fikum. Uh, As'alullah subhanahu wa ta'ala ayyaj'alakum uh, harisan fi talabil ilm khususan fi ilmi lughatil arabiyyah yani al arabiyyah yani muhimman jiddan fi uh, fahmi al-Qur'an was sunnah. Ya, jadi belajar bahasa Arab itu penting sekali untuk memahami Al-Qur'an dan sunnah. Kalau nggak paham bahasa Arab ya bisa, tapi tidak akan seindah ketika dia paham bahasa Arab. Barakallahu fikum. Gimana kita adzan langsung lanjut atau setelah sholat isya? Hah? Langsung? Adzan dulu baru lanjut. Taib. Tafadhal. Ainal muadzin? Ainal muadzin? Tafadhal, adzin. Gak apa-apa sekali-kali pakai bahasa Arab atau bahasa Indonesia terus? Sekali-kali ya, supaya terbiasa ya. Saya juga kadang mungkin salah gitu. Gak apa-apa, bahasa Arab yang penting berani bicara aja. Salah ya nanti dibenarkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Walan nastamir, kita lanjutkan kembali. Di akhwat nanti dicatat juga ya namanya, nanti dikasih kertas baru dicatat, nanti di store. Kemudian nanti akan insya Allah akan dibuatkan absen. Kemudian yang kedua akan kita usahakan ada mic juga ya, yang supaya bisa. Tapi mungkin nanti kalau akhwat nggak disebut nama ya, langsung sampingnya lagi gitu ya. Kalian baku atur saja. Nah, walan nantakil, kita sekarang pindah ke berikutnya lagi. Ad-darsus salis, masya Allah. Ada satu pelajaran lewat begitu saja ya. Baik. Ini betul-betul kejam ya. Cepat sekali lewat ya. Sudah ya, sekarang kita lanjut lagi. Ad-darsus salis, sama-sama ya. Ad-darsus salis. Ad-darsus salis. Baik. Ma makna ad-darsus salis? Pelajaran yang ketiga. Baik. Baitun. Al-baitu. Kitabun. Al-kitabu. Qalamun. Al-qalamu. Jamalun. Al-jamalu. Baik. Jadi kita mulai diajar pembagian isim dari tinjauan jelas dan tidaknya, penunjukannya. Jelas dan tidaknya penunjukannya. Sebelumnya kan
Kita cuma diajari isim yang masih umum. Sekarang kita mulai diajari isim yang spesifik. Spesifik. Jadi universal dan spesifik gitu. Universal itu maksudnya masih umum. Kemudian spesifik itu sudah khusus, sudah ditunjuk. Kita mulai diajari. Nah, caranya adalah menjadikan isim, kita perbesar ini. Kelihatan di situ? Ya. Menjadikan isim yang umum, bahasa Arabnya nakirah, menjadi isim yang ma'rifah, khusus. Yaitu dengan cara menambahkan al di depannya. Sudah ya? Pertama dengan cara menambahkan apa? Al di depannya. Antum mau sebut alif lam, oke. Mau disebut al juga, itu yang lebih pas, al, disebut al di depannya. Yang kedua, dengan mengganti tanwin, lihat tanwin menjadi bukan tanwin. Apakah dhammah, kasrah dan seterusnya. Kalau dia tanwin, ketika ada al maka tanwin hilang. Tanwinnya apa? Hilang. Jadi baitun menjadi al baitu. Ayo sama-sama. Baitun, al baitu. Nah, hilang. Masjidun, al masjidu. Nah, sekarang kalau misalnya pulpen, ayo sama-sama. Nah, baik. Batu. Baik. Apalagi ya? Guru. Nah, jadi bisa berakal, bisa tidak berakal, semua sama. Nah, apa bedanya? Bedanya dari sisi penunjukannya, keberlakuannya. Jadi kalau misalnya kita bilang baitun, maka kita terjemahkan dengan rumah. Semua yang namanya rumah masuk dalam kalimat al-baitu. Semua yang namanya rumah masuk dalam kalimat al-baitu. Ini al-baitu. Udah ya? Nah, kemudian selanjutnya baitun, semua namanya rumah masuk ke baitun ya. Sedangkan al-baitu itu khusus, artinya rumah itu. Jadi kalau kita mau memaksudkan rumah tertentu, tambahkan al di depan. Al-baitu, al-kitabu. Jadi kalau saya bilang al-kitabu, berarti yang saya maksudkan adalah kitab tertentu. Al-masjidu misalnya, berarti yang saya maksudkan adalah masjid tertentu. Tapi kalau saya cuma bilang kitabun, berarti semua yang namanya rumah masuk di dalamnya. Apa rumah, bukan rumah. Semua yang namanya buku masuk di dalamnya. Kitabun. Semua buku masuk di dalamnya. Bisa buku tulis mungkin, atau bisa buku bahasa Arab, mungkin bisa buku bahasa Indonesia, semua masuk. Tetapi kalau saya katakan al-kitabu, maka kitab yang dimaksudkan sudah khusus. Itulah fungsinya ada al. Itu fungsinya ada apa? Al. Sudah ya? Baik. Sudah jelas di sini? Nah, kalimat yang masih umum dalam bahasa Arab disebut dengan isim ma'rifah. Kalimat yang masih ismun nakirah. Isim nakirah. Isim apa? Nakirah. Kemudian yang sudah khusus disebut isim ma'rifah. Ayo sama-sama. Nakirah, sama-sama. Nakirah, ma'rifah. Nakirah, ma'rifah. Nakirah, ma'rifah. Ayo sekarang. Ismun nakirah. Ismul ma'rifah. Ismun nakirah. Ismul ma'rifah. Taib. Jadi nanti contoh. Baitun ismun nakirah. Ayo. Al-baitu ismul ma'rifah. Nah, sekarang hilangkan isimnya,
langsung saja nakiro atau ma'rifah. Saya sebut kata, kalian sebut nakiro atau ma'rifah. Di sini sebenarnya nggak ada, cuma kita ya sambil belajar nahwu lah sedikit-dikit ya. Baik. Hajarun. Ah gitu. Ulangi lagi. Hajarun. Hajarun. Al-masjidu. Al-masjidu. Al-baitu. Qalamun. Babun. As-sariru. As-sariru. Baik. Sudah? Paham sudah ya nakirah ma'rifah? Ma makna nakirah? Ma makna nakirah? Umum. Bahasanya universal, mencakup semuanya. Ma makna ma'rifah? Khusus. Artinya spesifik. Spesifik itu berarti khusus ya, khusus, spesifik gitu. Itu lebih jelas ya, universal dan spesifik itu lebih jelas maknanya. Mafhum? Paham semua? Ada yang belum paham? Ada yang belum paham? Antum sudah paham semua? Thayyib. Wal'an nakro. Sekarang kita baca. Al-qalamu maksurun. Jalan? Ain? Hadha huwa. Yani. Thayyib. Al-qalamu maksurun. Ya. Al-qalamu maksurun. Thayyib. Al-babu maftuhun. Al-waladu jalisun. Wal mudarrisu waqifun. Baik. Kemarin saya sudah sebutkan di pembahasan pekan lalu bahwa dalam bahasa Arab kalimat dikenal dengan nama jumlah. Dalam bahasa Arab kalimat dikenal dengan nama jumlah. Apa itu jumlah? Kalimat. Jumlah dalam bahasa Arab ada dua. Jumlah dalam bahasa Arab ada dua. Pertama disebut jumlah ismiyah. Jumlah, ayo sama-sama. Jumlah ismiyah, yaitu jumlah yang diawali dengan isim. Yang kedua adalah jumlah fi'liyah, yaitu jumlah yang diawali dengan fi'il. Sekarang saya kasih antum satu pelajaran yang mungkin belum juga disebut di sini, cuma ada saya lihat. Antum sebutkan di situ, tulis di situ tanda isim, tanda isim, tanda isim, tanda isim, ya. Satu, tanwin. Kalau tanwin itu pasti isim, kata benda. Tanwin. Baitun tanwin atau bukan? Isim atau bukan? Isim atau fi'il? Isim. Kenapa isim? Ada tanwin. Setiap yang ada tanwin pasti isim. Sudah paham? Semua yang ada tanwin pasti isim. Yang kedua, bisa ditambahi al di depannya. Ada al. Kalau ada kata bisa dimasuki al di depannya, berarti dia isim. Sudah ada berapa tanda isim? Dua. Yang pertama, ada tanwin di belakangnya. Yang kedua, bisa dimasuki al. Bisa dimasuki al. Adapun nanti tanda isim yang lain saya akan tambah, makanya dikosongkan. Berikan dia ruang, nanti ada tambahan lagi. Kalau kita lewat lagi kita tambahkan. Ini lagi ciri isim. Jadi ciri isim yang antum ketahui sekarang ada berapa? Dua. Yang pertama, ada tanwin. Yang kedua, bisa ditambahkan al. Bisa ditambahkan al. Baik, sudah ya? Nah, kemudian sekarang saya bilang al-qalamu maksurun. Ayo sama-sama. Al-qalamu maksurun. Hadhil jumlah jumlatun ismiyatun au jumlatun fi'liyatun. Ayo sama-sama. Hadhil jumlah jumlatun ismiyatun au jumlatun fi'liyatun. Jumlatun ismiyatun. Ini jumlah ismiyah. Dari mana kalian tahu al-qalamu maksurun itu jumlah ismiyah? Karena diawali dengan isim. Mana isim di situ? Al-qalamu. Apa tandanya kalau al-qalamu itu isim? Ada al di depannya. Tenang ya, saya ulang lagi dari awal. Sama-sama.
Al-qalamu maksurun. Taib. Al-qalamu maksurun jumlatun ismiyatun au jumlatun fi'liyatun. Nah, bagus. Jumlatun ismiyatun. Jumlatun ismiyatun. Sebabnya apa? Apa sebabnya disebut jumlah ismiyah? Karena diawali dengan isim. Mana isimnya? Al-qalamu. Mana isimnya? Al-qalamu. Dari mana tahu kalau al-qalamu itu isim? Dari awal. Sudah satu ya? Taib. Untuk membuat jumlah ismiyah, kebanyakannya bentuknya adalah di depan ma'rifah, kalimat kedua nakirah. Kalimat pertama ma'rifah, kalimat kedua nakirah. Maksurun artinya apa? Patah. Al-qalamu maksurun artinya pulpen itu patah. Mau ditambahkan adalah boleh. Pulpen itu adalah patah. Itu lebih jelas. Pulpen itu patah. Pulpen itu adalah patah. Pelan-pelan, saya pelan-pelan ini karena ini penting kaidah-kaidah yang sudah. Padahal sebenarnya kita tinggal baca udah, terjemahkan selesai. Tapi saya masukkan kaidah nahwu di dalam. Ya. Jadi al-qalamu maksurun. Jelas? Pulpen itu patah. Sekarang antum bikin kursi itu patah. Ayo, kursi itu patah. Al-kursiyu maksurun. Jadi maksurunnya jangan ditambah al. Al-kursiyu al-maksuru. Itu lain maknanya. Kalau al-kursiyu al-maksuru artinya kursi yang patah. Beda. Kursi yang patah. Jadi gimana caranya supaya bermakna kursi itu patah? Hilangkan al di kalimat kedua, di kata kedua. Berarti al-kursiyu maksurun. Al-kursiyu maksurun. Jelas sudah? Nah, terakhir. Tambahan terakhir. Kata pertama dalam jumlah ismiyah disebut mubtada. Kata pertama dalam jumlah ismiyah disebut mubtada. Ini tambahan-tambahan semua. Bisa penting, bisa tidak. Antum mau butuh ya catat, nggak apa-apa, nggak dicatat, nggak ada masalah. Tapi kalau mau ada tambahan ilmu nahunya, itu ilmu nahu kita masukkan. Jelas ya? Jadi kata pertama dalam jumlah ismiyah disebut mubtada. Saya ulang lagi, kata pertama dalam jumlah ismiyah disebut mubtada. Ini pulpennya habis tintanya, jadi nggak bisa saya nulis. Ya antum aja. Nanti pekan depan lah baru saya tulis ya. Kebetulan habis tintanya nih. Taib ya. Kemudian kata yang kedua pada jumlah ismiyah disebut khobar. Disebut apa? Khobar. Sudah? Pelan-pelan, pelan-pelan. Sudah masuk? Masukkan dulu di pikiran kita. Masukkan dalam hati. Sudah? Masukkan dalam hati. Pelan-pelan, ditransfer dalam hati. Sudah? Ingat, diingat. Nah, sekarang saya yang bertanya. Kalimat yang diawali dengan isim disebut jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah biasanya yang bagian depannya nakiro atau ma'rifah? Ma'rifah. Bagian belakangnya nakiro. Dah. Pada jumlah ismiyah di kata depannya disebut mubtada. Artinya mubtada itu adalah isim nakiro, isim ma'rifah yang ada di awal kalimat. Itu namanya mubtada. Kata yang kedua disebut khobar. Kata pertama disebut mubtada. Kata kedua disebut khobar. Jadi dalam jumlah ismiyah adalah perpaduan antara mubtada dan khobar. Mubtada selalu dhammah, selalu marfu, tandanya dhammah, dan khobar juga selalu marfu. Itu istilah nahwu semua. Nanti pelan-pelan. Ini nanti akan penting ketika kita belajar nahwu dan belajar sorof di hari Selasa. Kalau bisa digabungkan semua, ada belajar nahwu, sorof, kemudian belajar ini, insya Allah selesai ini antum udah bisa lah. Kalau membaca insya Allah bisa. Ya, nanti sisa ditingkatkan lagi lebih tinggi lagi. Jadi sebenarnya belajar bahasa Arab itu mudah. Sekali lagi, jangan pernah bayangkan belajar bahasa Arab itu susah. Belajar bahasa Arab itu mudah. Jadi ketika ada bisikan-bisikan susah, pokoknya berlindung, itu bisikan syaitan ya. Kita bilang apa? Gampang.
mudah gitu ya, dan seterusnya. Taib. Al-qalamu maksurun. Jumlah ismiyah atau fi'liyah? Jumlah ismiyah. Kenapa jumlah ismiyah? Karena diawali dengan isim. Nah, sekarang kita baca sama-sama. Dari atas ya. Ad-darsus tsalits. Baitun. Al-baitu. Kitabun. Al-kitabu. Qalamun. Al-qalamu. Jamalun. Al-jamalu. Jadi salah kalau kita bilang al-jamalun misalnya. Al-qalamun, keliru. Kenapa keliru? Kalau ada al, maka tidak boleh ditanwin. Kalau ada al, tidak boleh ditanwin. Karena al dan tanwin sudah ada MOU, tidak akan ketemu sampai hari kiamat. Nggak akan ketemu dia. Kalau ketemu, berarti ada masalah. Bisa perang kayak Ukraina dengan Rusia ya. Jadi tidak mau ketemu dia. Jadi kalau ada al, tanwinnya hilang. Kalau ada tanwin, alnya hilang. Ya gitu. Karena nggak mungkin ini nakiro sekaligus ma'rifah. Oh itu nggak mungkin. Kalau dia nakiro berarti bukan ma'rifah. Kalau dia ma'rifah berarti bukan nakiro. Ini istilah-istilah antum sudah kenal. Alhamdulillah. Taib. Sekarang kita lanjut. Al-qalamu maksurun. Al-babu maftuhun. Taib. Ma mana maksurun? Patah. Rusak, patah. Ma mana maftuhun? Ma mana maftuhun? Terbuka. Pintu itu terbuka. Taib. Al-waladu jalisun. Al-waladu jalisun. Wal mudarrisu waqifun. Ma makna jalisun? Duduk. Ma makna waqifun? Berdiri. Anak itu duduk dan guru itu berdiri. Al-waladu jalisun wal mudarrisu waqifun. Ayo sama-sama. Wal mudarrisu waqifun. Nah, untuk 1, 2, 3 sampai 10 akan kita bahas lagi di pertemuan akan datang insyaallah di hari Jumat berikutnya. Ada masukan dari teman-teman? Terlalu cepat? Mau dipelankan lagi? Mau dikasih lambat lagi? Oke, berarti terlalu cepat ya. Nah, karena kalian saya anggap orang Arab, jadi saya cepat saja. Ternyata ya, Arab maklum ya. Iya, nggak apa-apa, insyaallah. Yang penting Arab ya. Aku Arab apa kamu? Saya Arab maklum. Nggak apa-apa. Tapi sudah ya, insyaallah nanti kita lebih pelankan lagi, Karena itu tambahan saja tadi. Taib. Bagi yang belum lengkap catatannya, bisa langsung ke Facebook atau YouTube ya, di Hafayu atau Madrasah Sunnah. Kemudian nanti dicatat ulang, ya. Harus sering dimurojaah. Nah, demikian pembahasan kita pada malam hari ini. Barakallahu fikum, masya Allah, semangat terus, jangan sampai berkurang. Kalau ada temannya berkurang, dikasih semangat lagi. Kalau perlu bertambah terus, ya, sampai banyak orang-orang yang mau belajar bahasa Arab. Nah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.